Tak sedikit yang berperawakan menyeramkan dan masih mengenakan baju rumah sakit. Penampakan hantu dokter juga kadang muncul. Banjir bandang yang menerjang Kabupaten Garut pada Jumat 15 Juli 2022 lalu menyisakan kisah viral berupa penemuan 2 ekor ikan arapaima, ikan yang memiliki habitat asli di Sungai Amazon. Ikan raksasa tersebut ditemukan oleh warga ketika sedang menyisir sungai. Penampakan ikan arapaima yang berasal dari benua Amerika tentu jarang ditemukan di Indonesia, sehingga memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Maka dari itu menarik untuk menelusuri ikan predator air tawar ini. Dan selain arapaima, ada sejumlah hewan buas dan mematikan yang ada di Sungai Amazon. 6 hewan paling mematikan dan paling buas di Sungai Amazon. Ikan arapaima. Ikan yang memiliki nama lain paice atau pira kuku ini merupakan jenis ikan air tawar terbesar di dunia. Ikan tersebut merupakan termasuk spesies arapaima gigas. Memiliki berat 200 kg dengan panjang sekitar 3-4 meter. Ikan ini berasal dari Amazon, Brazil, dan Peru. Arapaima gigas merupakan termasuk famili yang sama dengan ikan arwana. Selain memangsa ikan-ikan sungai, juga menangkap hewan lain yang ada di permukaan, seperti katak, unggas, dan serangga. Ikan ini juga sebagai predator invasif yang dapat merusak ekosistem. Black Caiman. Black Caiman atau Melanosuchus niger ini adalah salah satu hewan buas yang mendiami Sungai Amazon. Mereka juga bisa hidup di sejumlah habitat air tawar, mulai dari sungai arus lambat, danau atau lahan basah di sekitaran Brazil, Kolombia, dan Ekuador. Caiman punya lebih dari 70 gigi yang tajam di sepanjang mulutnya. Gigi-gigi caiman itu membantunya menangkap mangsa dengan cepat dan kuat. Memiliki panjang tubuh sekitar 6 meter, Black Caiman ini adalah predator puncak di ekosistem Sungai Amazon. Karena itu, hewan tersebut mempunyai banyak jenis mangsa. Mereka akan memakan burung, ikan, dan sejumlah spesies mamalia, bahkan manusia juga bisa dimangsanya. Anaconda hijau. Sebuah hewan buas yang sangat legendaris dan menjadi ikon Sungai Amazon adalah anaconda hijau. Spesies pemilik nama latin Eunectus murinus ini adalah ular terbesar dan terberat di dunia. Beratnya tercatat bisa mencapai 227 kg. Mereka mempunyai panjang mencapai 8,43 meter dengan ketebalan mencapai 1,11 meter. Hewan buas ini bisa hidup di darat atau di air. Walaupun mereka bergerak lambat di darat, tapi di air mereka bisa berenang cepat lantaran tubuhnya menjadi lebih licin. Anaconda hijau memang tidak beracun, tapi memiliki kemampuan untuk mencekik dan melilit mangsanya sampai tewas. Hiu banteng. Walau kamu tengah berada di sungai, jangan harap bisa bebas dari hewan buas yang sudah dikenal banyak orang ini. Hiu memang dikenal sebagai hewan yang hidup di air asin. Tapi beberapa jenis hiu bisa hidup di air tawar. Tepatnya di Sungai Amazon ada hiu banteng yang berimigrasi dari laut. Pemilik nama latin Carcharinus leucas ini bisa hidup di air tawar dengan cara mempertahankan kadar garam yang ada di dalam tubuh mereka. Belut listrik. Sesuai namanya, hewan yang satu ini bisa menyalurkan aliran listrik, bahkan arus listrik yang dikeluarkan lewat ekornya yang sangat kuat, yaitu bisa mencapai 600 volt.
Kekuatan tersebut sangat mampu untuk melumpuhkan lawannya, bahkan yang lebih besar dari belut tersebut. Sekitar 20% organ vital hewan buas di sungai Amazon ini berada di bagian depan tubuhnya. Sementara sisanya yang terdiri atas 6.000 sel berfungsi seperti baterai kecil. Serangan belut listrik kepada manusia memang jarang terjadi. Ikan piranha. Ten un ratico ahí para que la saque. Dale vuelta para acá. Para arriba. Súbela. Pada video terekam ikan piranha yang sedang diberi makan kepala kerbau. Serem ya, kepala kerbau bisa tinggal hanya tulang saja karena keganasan ikan piranha. Piranha jika merasa terancam oleh makhluk hidup lain, ia akan mengeluarkan suara yang mirip dengan gonggongan anjing. Sedangkan ketika bertarung dengan ikan lain, ikan piranha akan mengeluarkan suara mendengus. Mereka juga akan menggertakkan gigi-giginya ketika si lawan tak kunjung mundur. Tempat horor di Korea Selatan. Bencana alam angin topan baru-baru ini, yakni pada Selasa 6 September 2022, melanda sebagian wilayah di Korea Selatan. Ribuan warga terpaksa mengungsi saat topan Hinnamnor mendarat. Topan yang disertai hujan deras dan angin kencang menumpahkan lebih dari 94 cm hujan di bagian Jeju, di mana angin mencapai kecepatan 155 kph. Lebih dari 20.000 rumah penduduk mengungsi dan 250 penerbangan dibatalkan. Namun terlepas dari adanya badai, Korea Selatan masih menjadi salah satu wisata andalan di Asia yang tak pernah sepi pengunjung. Gemerlap negeri gingseng ini mampu menarik perhatian wisatawan mancanegara. Destinasi wisata yang ditawarkan pun sangat beragam. Di balik keindahannya terdapat destinasi yang menyimpan misteri, sehingga suasana mistis dan angker selalu menyelimuti. Dikenal seram oleh masyarakat setempat, inilah wisata horor di Korea Selatan. Rumah Sakit Jiwa Gonjeom. Salah satu rute dark tourism di negara gingseng ialah Rumah Sakit Psikiatri Gonjeom. Sejak bangunannya mulai rusak, kisah seram mulai menggerayangi, membuat orang-orang penasaran berdatangan. Mereka mengaku kerap melihat arwah penampakan hantu pasien dan staf di setiap sudut bangunannya. Tak sedikit yang berperawakan menyeramkan dan masih mengenakan baju rumah sakit. Penampakan hantu dokter juga kadang muncul. Tempat ini secara umum tertutup, tapi kira-kira 1.000 orang masuk dan berkeliaran di areanya setiap tahunnya. Sungai Han. Meski menjadi salah satu landmark yang terkenal, namun sungai ini menyimpan cerita horor. Ya, di sungai ini banyak terjadi peristiwa pembunuhan dan juga bunuh diri, yang kemudian memunculkan arwah penasaran di sana. Mitos Sungai Han menyebutkan bahwa terdapat makhluk gaib bernama Mulgwisin yang tinggal di dalam sungai. Mulgwisin, sosok makhluk ini digambarkan seperti makhluk air yang menyeret korbannya ke dalam sungai hingga tewas. Warga Korea meyakini makhluk ini berasal dari pembajakan kapal yang tinggal di Sungai Han kala zaman kerajaan dulu. Tidak hanya itu, Sungai Han juga memiliki catatan buruk. Sungai Han dikenal jadi lokasi favorit bagi orang-orang yang ingin mengakhiri hidupnya. Kebanyakan korban bunuh diri di Sungai Han dengan jalan melompat ke sungai dari atas jembatan. Karenanya warga memiliki kepercayaan bahwa pengunjung dilarang mendekat jika tidak ingin ditarik masuk oleh sesuatu sosok yang menyeramkan.